Salam semua, sayang-sayangnya Bude. Lagi apa tuh? Oke, jumpa lagi di channelnya Bude. Bude harap kalian subscribe yang belum subscribe agar channelnya Bude bisa berkembang. Oke, hari ini Bude mau cerita. Ini pengalamannya Bude. Jadi langsung aja Bude mau cerita ya. Kalau Bude ada Bude lagi stres ya, bukan stres gitu ya, pokoknya kita pengen santai di luar gitu ya, dari kegiatan kita sehari-hari. Biasanya Bude sama kawannya Bude itu menghibur diri. Gimana caranya menghibur diri? Kita pergi ke pantai, karena di pantai itu kita bisa mendapatkan ketenangan, walaupun nggak banyak, tapi kita bisa ngobrol gitu ya, meluahkan perasaan, terus cerita yang unek-unek di dalam hati gitu ya dengan kawan, itu membantu sekali. Jadi biasanya Bude dengan kawannya Bude gitu untuk mencari hiburan adalah pergi ke pantai. Nah, pantai mana yang selalunya itu ramai gitu, banyak orang. Jadi di Singapura ini ada pantai namanya East Coast ya. Itu di tepi pantai, di situ ada food court gitu. Kita bisa makan, bisa minum gitu ya. Setelah kita makan, minum, kita bisa menyusuri tepian pantai. Nah, kebetulan kami memutuskan untuk pergi ke East Coast gitu. Setelah kita ngopi, kita ngeteh, terus kita makan sedikit, terus kita jalan deh menyusuri pantai. Memang waktu itu pantai itu dalam keadaan ramai juga pengunjung. Kalau yang dekat-dekat food court itu ramai pengunjung gitu ya, masih terang gitu ya. Tapi kalau udah deket-deket pantai itu kayaknya gelap, nggak ada lampu penerangan. Yang ada kita bisa dengar deruan ombak itu aja. Nah, waktu itu Bude pergi 3 orang kawan Budi. Jadi setelah kita makan, kita ngobrol-ngobrol ya di tepi laut gitu. Enggak tepi laut juga ya, tepi laut situ, tapi enggak di tepi sekali. Jadi di situ ada kursi lah untuk pengunjung yang bisa kita tempatin gitu ya. Nah, jadi karena waktu itu udah larut malam juga ya, udah jam 10 lebih gitu ya, dan gelap gitu ya, di pinggir itu udah gelap gitu, lampu penerangan itu cuma di dekat jalan aja. Nah, waktu itu kita sedikit jalan jauh gitu ya dari yang food court tadi. Kok kita ada satu, kita akan maksudnya kita akan pergi ke satu pondok gitu. Di situ ada pondok. Kalau siang hari itu di pondok itu ada kursi gitu ya. Ini kalau siang hari kalau misalnya panas gitu, banyak pengunjung pantai duduk-duduk gitu ya. Tapi ini kalau udah malam gini, biasanya juga kalau Sabtu Minggu gitu, malam Minggu, anak-anak muda pada barbecue atau makan-makan atau piknik lah istilahnya. Nah, waktu kita menyusuri pantai itu, kita melihat satu pondok yang kosong gitu, nggak ada pengunjung. Jadi wah, kalau duduk-duduk di situ juga asik nih gitu. Nah, setelah mau sampai itu ada satu pohon besar, dan
jalannya juga sunyi lah. Bude tuh mencium wangi sekali, harum gitu. Terus jadi Bude diam aja, Bude nggak berani negur. Setelah itu Bude mendengar kayaknya ada suara yang orang ketawa gitu ya, itu kok jauh sekali gitu. Kalau katanya orang tua tuh kalau jauh itu deket gitu, dan memang betul wangi sekali gitu, di bawah pohon tuh wangi sekali. Jadi Bude nggak babi bu bebo. Terus Bude bilang dengan kawan Bude, ayo kita pulang lah gitu. Dan mereka pahamlah apa yang Bude maksudkan. Jadi kita cepet-cepet lah pulang gitu. Karena baunya tuh hilang pergi gitu yang Bude cium ya, Bude rasakan. Terus kok suasananya kok kayaknya horor gitu. Terus Bude tuh kayak nggak enak gitu ya, dengar suara, bukan suara ombak, bukan suara orang ngobrol gitu ya, tapi Bude rasa itu ada lah ilayan yang kita paham lah, Cipun apa Pontianak, kuntilanak gitu ya. Terus udah kita pulang, kita pergi ke parking itu, terus kita pulang deh. Dalam perjalanan itu Bude juga diem, kawan-kawan Bude juga yang 2 orang itu juga diem aja, dia nggak nanya gitu. Besoknya kita ketemu lagi dengan Bude tuh jumpa lagi dengan kawan Bude yang 1 orang itu. Jadi Bude cerita lah, semalam ada cium bau apa-apa enggak gitu. Dan kawan Bude bilang enggak gitu, enggak dengar apa-apa, enggak dengar. Cuma dia tahu Bude kan kalau ada sesuatu gitu refleks gitu, nggak berani gitu. Jadinya pasti Bude bilang ayo pulang gitu. Cuma mereka yang kawannya Bude ini dia tidak mendengar apa-apa katanya, dan tidak mencium apa-apa. Nah terus ini kawan yang satu, setelah sudahlah mungkin Bude aja yang perasaan Bude aja yang seperti itu gitu ya. Setelah itu 2 hari kemudian Bude ketemu lagi dengan kawannya yang satu itu, yang satu lagi si B ini. Si B Bude tanya, dia bilang enggak sih katanya, cuma waktu yang di bawah pohon itu kok rasanya perasaannya nggak enak gitu. Terus kayaknya dia ada merinding gitu. Kalau dia dengar atau bau itu enggak gitu. Cuma karena suasananya nggak enak, jadi ya dia ikut aja gitu kalau Bude ajak pulang malam itu. Nah udah, jadi kita cocok-cocokan. Bude juga cerita bahwa kejadiannya begini loh gitu. Jadi mereka alhamdulillah mereka paham, dan memang suasana malam itu aneh gitu kan. Waktu kita di dekat food court tuh ramai gitu ya kan. Terus kok makin kita jalan gitu ke tepi pantai, makin lama kok orang-orang tuh makin hilang. Padahal waktu kita di food court itu kita melihat banyak orang gitu ya. Di tepi-tepi pantai tuh banyak orang, setel musik apa semua. Kok tiba-tiba itu senyap gitu ya, sepi gitu ya suasananya. Jadi kayaknya kok aneh gitu malam itu. Nah jadi kita ambil pelajarannya aja, kalau kita pergi ke pantai-pantai gitu malam hari hendaknya ada kawan, jangan sendiri ya, karena berbahaya. Kita nggak tahu apa akan terjadi, so harus berhati-hatilah. Jadi itu pengalamannya Bude aja. Kayaknya kalau Bude mau datang lagi harus bawa rombongan gitu, jadi biar nggak takut.
memang di Singapura pantai-pantai itu terkenal ya, Pantai East Coast, Changi, Pantai Sembawang, terus yang ada lagi yang di Woodland tuh Harbourfront Woodland, Harbourfront apa itu ya, itu juga menyimpan misteri juga gitu ya kan di pantai-pantai gitu ya. Jadi jangan sombong, jangan aku berani nih gitu ya, janganlah, nanti kalau ditunjukkan nanti pingsan di situ. Itu yang kita takutkan. Jadi itu pesannya Bude, kalau pergi ke tempat-tempat yang keras, yang angker, hendaknya bersama kawan gitu ya, jangan sampai sendiri. Biasanya kalau kita ikutin emosi, aku mau sendiri, mau mancing sendiri, mau jalan sendiri gitu ya, takutnya nanti kita nggak tahu apa yang akan kita dapatkan gitu ya nantinya. Tapi ya nggak usah takut-takut amat, mungkin sebagian orang nggak dihantui atau tidak diganggu ya, mungkin orang-orang tertentu aja yang bisa merasakan gitu ya. Nggak usah takut lah juga, tapi ini memang banyak sekali cerita-cerita ya dari orang-orang gitu ya tentang di tepian pantai ini. So kayaknya ceritanya Bude hari ini itu aja. Bude udah capek nih, udah malam gini, kayaknya makin serem gitu ya kalau kita cerita yang horor. Oke. Semoga ceritanya Bude kali ini dapat menghibur kalian. Jangan lupa channelnya Bude di like, comment, and share. Juga yang belum subscribe, segera di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, akhirnya Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.